Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Hadirinul hadirat yang saya muliakan, segenap jamaah serta pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah Capital Place. Mudah-mudahan antum semua diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan semua urusan dan hajatnya, disembuhkan semua penyakitnya, dan diberikan Ramadan yang terindah, diberikan rezeki malam Lailatul Qadar, kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang paling ringkas di dunia ini dari fase-fase yang berbeda. Satu hal yang harus kita sampaikan kepada orang di rumah, kepada anak dan istri, bahwa identitas yang sebenarnya dari kita itu bukan yang ada di dunia ini. Sebelum Allah ciptakan kita menjadi manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita dalam bentuk arwah. Arwah-arwah ini diminta oleh Allah untuk bersumpah, untuk setia hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semua arwah sebelum masuk ke dalam jasad di alam syahadah ini, saya, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita, siapapun orangnya, termasuk Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud, tiran yang pernah ada eksis di atas permukaan bumi, sezolim apapun dia, sekafir apapun dia, sebelum masuk ke alam dunia, semuanya mengambil sumpah setia bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Ini identitas kita. Inilah pondasi kehidupan kita. Bahwa cara pandang kita kepada kehidupan dunia ini tidak lebih hanya sebatas tempat kita berlalu saja. Tempat yang akan kita tinggalkan bukan tempat yang kita tinggali. Pertanyaan ini juga kepada diri saya. Kira-kira orang di rumah kita sudah paham belum soal ini? Di tengah hiruk pikuk kehidupan kita, ada yang dari Bekasi ke sini, ada yang dari Ciledug ke sini, menghabiskan waktu berjam-jam. Ketika pulang, energi habis. Sudahkah orang yang menunggu kita di rumah paham bahwa ini adalah tempat yang sifatnya fana atau sementara? Sudahkah mereka meyakini itu? Bahwa identitas kita yang sebenarnya adalah hamba Allah yang diperuntukkan untuk kehidupan yang abadi, bukan di sini. Tidakkah kita memahami bahwa seperti apapun kesenangan yang kita peroleh di dunia ini, sifatnya datang silih berganti, tidak ada naik yang tidak turun, tidak ada tinggi yang tidak rendah. Itu sudah sunatullah, karena memang kita tidak diperuntukkan untuk tinggal di sini. Fase umur yang pertama entah berapa ratus ribu tahun kita tidak pernah tahu. Sebelum pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihissalam dan meniupkan seluruh ruh ke dalam sulbi Nabi Adam itu, yang sudah mendapatkan pembagian antara ashabul yamin, golongan yang akan masuk surga, wa ashabus shimal, golongan yang akan masuk ke dalam neraka. Dari sulbi Nabi Adam itulah kita semua dilahirkan ke alam dunia ini. Dan ironi yang harus kita jalani, bahwa kehidupan yang sangat singkat di fase kehidupan kedua ini
menentukan dari keabadian yang akan kita dapatkan nanti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti, a'maru ummati baina sitina wa sab'ina sana. Umur umat saya itu pendek, antara 60 sampai 70 tahun saja. Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan, seandainya seorang anak manusia tidur selama 8 jam setiap hari, maka dia sudah menghabiskan 20 tahun dari umurnya. Sisa 40 tahun. 8 jam dia habiskan dari rumah ke kantor pulang pergi. Maka dia menghabiskan 20 tahun, sisa hanya 20 tahun. 4 jam dia gunakan setiap hari untuk makan, untuk nonton, ngobrol dengan istri, main dengan anak, hanya sisa 10 tahun. Kemudian untuk hal-hal yang sifatnya sepele, dia habiskan pula, sisa tinggal 5 tahun. Setiap hari 2 jam. 5 tahun ini, kalau kita mau kalkulasi dengan matang, bisa enggak untuk membayar kehidupan di alam barzakh? Kita belum bicara mahsyar. Bisa enggak untuk membayar kehidupan di mahsyar, apalagi untuk membayar surga? Ini harus menjadi perenungan kita sebelum kehidupan kita disedot oleh hal-hal yang sebenarnya tidak kita bawa ke alam barzakh, apalagi sampai kepada akhirat, melainkan menjadi beban. Sungguh kami menyampaikan ini tidak berani merasa lebih baik dari antum. Satu rahasia para penceramah itu, Pak, sebenarnya mereka itu orang yang paling takut berceramah. Sebab utamanya karena potensi untuk sombong jauh lebih besar. Kalau saya di sini merasa lebih baik dari siapapun di sini, masuk neraka, Pak. Dan begitu susahnya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ma'alajtu syai'an as'ab min niyati. Seorang ulama yang hafal 400.000 hadis mengatakan, tidak ada problem yang lebih susah aku pecahkan dari niatku sendiri. Namun ini adalah kewajiban yang masih Allah berikan, entah sampai kapan. Entah sampai kapan. Dan ini kewajiban bapak, kewajiban ibu kepada anak dan istri serta suami di rumah untuk menyampaikan bahwa kita memang tidak diperuntukkan untuk tinggal selamanya di sini. Naam. Namun demikian ada kabar gembira. Kalau memang umur kita begitu pendek, tapi kenapa umat Nabi ini masuk surganya duluan? Mengapa mereka mendapatkan posisi surga yang paling indah? Baik, jawaban intinya tentu karena umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang dicintai oleh Allah. Namun ada mekanisme. Salah satu mekanismenya adalah bulan Ramadan ini. Baik. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sayyidu syuhuri Ramadan. Tuan, rajanya waktu itu saat ini. Rajanya, tuannya. Syawal, Idul Fitri mulia, Dzulqa'dah bulan haram, Dzulhijjah bulan haram, ada haji, ada hari tasyrik, Idul Adha. Muharram ada Asyura, ada hijrah. Rajab ada Isra wal Mi'raj. Kemudian Sya'ban ada nisfu Sya'ban, ada perintah sholawat kepada Nabi. Namun komparasi yang disampaikan Nabi, semua bulan tadi ibaratkan hanya pembantu di hadapan Ramadan sang tuan. Ibaratnya Nabi dibandingkan manusia biasa. Ini bulan ini. Yang kedua, waktu Ramadan ini Allah pilih sebagai waktu di mana Allah turunkan semua kitab suci. Malam pertama
Allah turunkan suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam. Malam ke-6 Allah turunkan Taurat Nabi Musa alaihi salam. Malam ke-13 Allah turunkan Injil Nabi Isa alaihi salam, dan Allah juga turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang ketiga yang harus kita ingat kembali, bahwa bulan ini adalah bulan di mana Allah wajibkan kita berpuasa. Orang yang berpuasa, Bapak Ibu sekalian, 1 hari di jalan Allah, 1 hari, 1 hari. Ini bukan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan saya nggak tahu pahalanya seperti apa. Tapi ini puasa secara umum. Apalagi kalau kita menambahkan kemuliaan Ramadan ke dalam kemuliaan puasa ini. Apa kira-kira janji yang sangat menggiurkan itu? Man shoma yauman fi sabilillah. Kalau ada satu manusia, tidak peduli seberapa berdosanya dia, karena man ini umum, selama dia punya iman kepada Allah. Kalau dia berpuasa 1 hari di jalan Allah, ba'adallahu ta'ala wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan, maka Allah jauhkan dia dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Itu kalau 1 hari. Dari 60 tahun jatah umur yang Allah kasih, sebenarnya nggak masalah kalau kita ngantor, asalkan puasa. Ini tidak butuh ilmu yang gimana-gimana amat, Pak. Ini butuh kesungguhan hati orang yang tahu bahwa dia akan meninggalkan dunia ini dan akan menghadap kepada Tuhannya. Tidak di antara kita semuanya punya pesantren, tidak semuanya punya ilmu agama, tapi semuanya pasti bisa puasa. Ini kita belum bicara Ramadan, baru puasanya saja. Gimana apabila seorang anak Adam beriman pada Allah puasa di bulan Ramadan? Maka sungguh beruntung manusia yang demikian itu. Yang keempat, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat fihi syayatin. Kalau Ramadan itu datang, maka pintu surga dibuka. Ini adalah ungkapan Tuhan ingin mengatakan kepada semua orang, sejelek apapun manusia, sebesar apapun dosanya, apabila dia masuk ke dalam Ramadan dengan sikap yang benar, maka dia berhak untuk masuk ke dalam surga. Tidak peduli seperti apapun dia. Pertanyaannya, seringkali pintu masjid dibuka, kitanya yang tidak mau masuk. Pintu rahmat Allah dibentangkan di bulan suci Ramadan. Pintu taubat Allah tidak akan tertutup selama matahari belum terbit dari barat, hanya bagi orang yang mau kembali kepada Allah. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup. Orang kalau mau masuk neraka dipersulit itu ya di bulan Ramadan. Dimudahkan untuk ampunan, dipersulit untuk azab itu di bulan suci Ramadan. Namun hati-hati, ada karakter-karakter orang yang juga tidak akan diampuni. Yang pertama, akul walidain, durhaka sama orang tua. Mohon maaf, kita semua punya orang tua. Sudahkah kita menghampiri orang tua kita? Sudahkah kita berbakti kepada mereka? Atau jangan-jangan kita lebih mengutamakan anak dengan istri daripada ibu kita? Sungguh tidak bergunanya apabila kita menjadi anak yang seperti itu. Akul walidain, orang yang durhaka sama orang tua, itu tidak akan diampuni, Pak, di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan Ramadan nggak diampuni, yang merupakan bulan yang dituankan oleh Allah sang pencipta alam, lantas mau kapan diampuninya? Ada seorang Habib mencari mobil VW Scirocco.
Dia dapat VW Scirocco di tahun 2000-an dengan harga 600 juta. Lalu dia COD. Ketika ketemu dengan orang itu, ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Orang itu malah curhat, "Bib, saya ini harus jual mobil karena saya banyak masalah, Bib." Lalu Habib itu bertanya, "Bagaimana masalahmu dengan orang tuamu?" Ternyata laki-laki tersebut sudah tidak mau berkomunikasi kepada orang tuanya beberapa tahun. Kata Habib itu, "Saya akan bayar cash mobil kamu, tapi kamu harus minta maaf dan memperbaiki hubungan kamu dengan orang tuamu." Dibayar cash, Pak. Makanya mobilnya dinamakan Soleh. Ini kisah nyata, Pak. Bukan karangan. Nah, tidak ada, Pak, justifikasi apapun yang membenarkan seorang anak tidak mengunjungi orang tuanya, itu nggak ada. Tapi kan saya kerja, cuti untuk anak istri, keluar negeri, keluar kota bisa. Untuk cium tangan, cium kaki ibunya nggak bisa. Untuk merawat ayahnya nggak bisa. Masuk Ramadan 1000 kali nggak bakal dilihat sama Allah manusia seperti ini, Pak. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memutuskan, alla ta'budu illa iyyah, jangan kamu menyembah kecuali kepadanya, wabil walidaini ihsana. Ini Allah, Pak, yang kasih makan kita, kasih hidup, bilang apa? Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Seandainya ada seorang istri, orang tuanya sakit, lantas sang suami tidak mengizinkan, maka istri punya dua pilihan untuk diambil. Istri bisa untuk tetap tinggal di rumah dan suaminya berdosa. Suaminya yang berdosa. Atau istri bisa meninggalkan suaminya, dia berdosa kepada suaminya, dan suaminya tidak wajib untuk memberikan nafkah selama istrinya belum pulang, namun sang istri bisa mengunjungi daripada ibunya tersebut. Itu pilihan bagi diri dia. Namun bagi seorang anak laki-laki, Pak, pantang, Pak, memilih antara seorang istri dengan ibu. Makanya kaidahnya la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk di dalam maksiat kepada Allah. Lihat Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Nabi, delegasi Nabi. Kalau nggak ada Mus'ab bin Umair, sahabat mungkin nggak hijrah. Mus'ab al-Khair, meskipun ibunya kafir, meskipun dia ditempeleng sama ibunya, tapi tetap pamit, Pak, kepada ibunya itu. Wallahi, jabatan apapun yang disandang siapapun itu nggak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Wasufidat fi syayatin, dan syaitan itu dibelenggu di bulan ini. Tapi kenapa masih ada yang kesurupan? Tapi kenapa masih ada yang maksiat? Para ulama memberikan 3 jawaban setidaknya. Yang pertama, yang dibelenggu hanya separuh, jadi separuhnya masih berkeliaran. Aura mistis itu agak berkurang drastis memang kalau di bulan Ramadan. Nanti antum kalau lewat-lewat kuburan gitu, lewat karet bifak malam-malam jam 1 gitu, itu santai-santai aja kalau Ramadan itu. Cuma nanti kalau sudah masuk Syawal itu aura mistisnya balik lagi itu, Pak. Memang karena separuhnya disimpan. Yang kedua, ada murid setan yang namanya hawa nafsu. Selama 11 bulan sudah di training setan gibah, di training korupsi, di training malas sholat, di training. Gurunya pensiun 1 bulan, autopilot dia. Jalan, korupsi jalan, maki-maki orang jalan, biasa-biasa aja. Nah, kemudian yang ketiga, ada setan yang lebih jahat daripada jin, yaitu setan dari kalangan manusia. Kalau kita mau berpikir, Allah mulakan Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan minal jinnati wan nas. Bukan minan nasi wal jin, tapi minal jinnati wan nas. Di paling ujung tuh manusia.
Karena setan dari kalangan manusia ini jauh lebih menggoda. Bapak ketemu kuntilanak baca ayat kursi Pak, lari Pak. Tapi kalau ketemu jin dari kalangan manusia, duduk, nongkrong, habis buka puasa, ngobrol. Diajak ngobrol kita sampai lupa maghrib. Ini bapak baca ayat kursi nggak ngaruh Pak. Kalau ketemu kuntilanak, takbir, minggat itu jin. Tapi kalau ketemu perempuan, jilbab putih, kulit putih, itu jauh lebih berbahaya Pak. Makanya Allah akhiri minal jinnati wan nas. Nggak ada ceritanya orang pengen bersih, membersihkan hati, banyak bergaul dengan manusia, tuh nggak ada. Dia harus punya porsi waktu untuk menyendirikan, mempersiapkan hatinya untuk sampai kepada Allah. Pertanyaannya, ini konsep udah kita bawa ke rumah belum? Ingetin Pak, mohon izin Pak, mari kita ingatkan keluarga kita bahwa kita di sini ini sementara saja, sebentar aja di dunia ini. Kalau ada seorang anak yang takut mengeluarkan uang untuk mengurus orang tuanya, ketakutan itu datangnya tidak lain dari setan. Rasa bahwa kita tidak akan mampu untuk melakukan itu datangnya dari setan. Tapi orang yang beriman dia tahu. Nabi Musa itu Pak tidak dikasih tahu sama Allah, Musa kamu pergi ya ke Laut Merah, nanti Laut Merah saya belah. Enggak, Nabi Musa disuruh jalan sampai depan Laut Merah enggak tahu. Tapi beliau langsung mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, saya punya Tuhan yang akan memberi saya petunjuk. Baru kebelah Pak. The taste of faith. Itu tes keimanan kita di situ. Rasa takut kita itu. Enggak mampu kamu. Saya mimpi. Ibu saya bilang, "Gis, jemput ibu." Pada saat itu langsung saya jemput Pak. Saya bilang sama kakak saya, mulai detik ini ibu ada dalam tanggung jawab saya. Mulai saat itu hidup saya berubah total. Berubah total. Dari segi finansial berubah total. Dengan hal-hal yang sangat tidak masuk akal. Hal-hal yang sangat tidak masuk akal. Yang kalau saya ceritakan juga Bapak pasti bilangnya nggak masuk akal gitu. Kadang-kadang kita jadi manusia ini kalkulatif sama gaji kita karena kita lupa bahwa yang ngatur kita ini Allah Rabbul Alamin. Bahwa kita ini mutakallibun baina yadaillah. Kita ini enggak lebih dari seonggok daging yang dioper-oper sama Allah dari satu keadaan kepada keadaan lain. Ikan paus itu Pak, tidak S2, tidak S3. Sehari makannya 4 ton, makan aja tuh gendut-gendut aja ikan paus. Kalau kita tahu ada satu kebenaran di hadapan kita, yang itu Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada kita, ambil Pak, ambil. Ya Allah, saya serahkan hidup saya sama dirimu ya Allah. Kerja iya. Saya masih bagian dari Sabang Merauke Eye Center. Bagian dari marketing. Kami mau bikin pabrik di Oman dan saya bagian dari marketing Pak. Saya juga terdaftar di Rumah Sakit Sari Asih Group. Long story short, saya juga workers gitu loh. Saya juga ada gaji bulanan juga. Saya juga planner juga, tapi demi Allah Pak, hidup saya ini yang ngurus Allah, selesai. Istri saya tuh suka bilang gini, biar relate aja. B, kalau hidup seperti ini, Abi mungkin dapat rezeki dari segi uang, tapi Abi dikurangi rezeki dari segi sholat, dikurangi rezeki dari segi tilawah. Itu bagaimana Bi? Saya jawab, belum dipindahin soalnya sama Allah, masih disuruh begini. Kita juga tidak bisa pindah dari satu keadaan kepada keadaan tiba-tiba. Istri saya sampai bilang, apa kita pindah aja ke luar negeri itu. Saya telepon teman saya di Australia itu, saya pengen kerja di sana. Ngapain kamu kerja di sini? Enggak apa-apa, saya jualan Krispy Kreme aja di 7-Eleven, saya bilang gitu.
Yang penting saya bisa mendapatkan rezeki yang halal dan hidup seperti biasa saja. Karena dunia ini sebentar aja Pak. Ditipunya kita Pak. Pada hari ini kita naik jabatan, besok kita sudah meninggal. Masuk ke dalam keranda dan kita menghadapi mungkar nakir pada saat itu. Terus kita mau gimana? Anak istri kita mau gimana? Bagus Bapak tinggalkan uang untuk anak istri karena itu perintah Nabi. Dalilnya terlalu panjang kalau sampaikan. Itu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi satu hal yang Bapak tidak boleh lupa tinggalkan sama anak istri adalah iman. Rumah yang penuh dengan Quran, rumah yang penuh dengan sholat, rumah yang penuh dengan puasa. Ketika sang anak menyaksikan bapaknya puasa, ibunya puasa, anak tersebut tumbuh dalam keadaan berpuasa, orang tuanya meninggal, sang anak bercerita kepada anaknya lagi, cucu bapak ibu, nak, kakekmu dulu, nenekmu dulu bukan orang alim, tapi satu yang bapak ibu ingat, bahwa kakek dan nenekmu itu orang yang tidak pernah berhenti berpuasa. Nah, mari kita lanjutkan kebiasaan berpuasa ini karena Allah. Kita tidur di pembaringan terakhir kita itu di alam barzah. Setiap anak kita puasa 70 tahun kita dijauhkan dari api neraka. Anak kita sudah meninggal, iman, amal tersebut diwariskan kepada anaknya. Terus sampai hari kiamat, laki-laki dan perempuan tersebut mendapatkan tunjangan dan transferan pahala yang bahkan tidak dia lakukan. Tidakkah kita ingin menabung dengan cara seperti itu? Tapi itu semua tidak mungkin Pak, kalau kita tidak mulai. Saya ini orang yang jelek Pak, saya bukan orang baik. Bapak lebih baik semua dari saya. Namun saya berharap mungkin ada di antara bapak-bapak yang berkenan nanti kelak di luar bulan Ramadan terus berpuasa, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi yang punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kita kepada Allah dan mempersiapkan husnul khotimah, kematian yang indah, kematian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pas jam 1 siang. Saya kira ini bukan untuk ditanya jawabkan. Ini untuk kita praktekkan sama-sama. Mudah-mudahan saya cuma bisa mendoakan bapak-bapak, ibu-ibu sini sehat semua, panjang umur, berkah rezekinya. Apabila ada yang memiliki hutang, maka dilunaskan oleh Allah. Apabila ada yang belum haji dan umroh, dihajikan dan diumrohkan. Semua keturunan bapak ibu menjadi keturunan yang soleh dan soleh beriman. Dan di antara keturunan bapak ibu semua, dari cucunya, cicitnya, terus di hari kiamat, setiap generasi ada satu orang yang hafal Al-Quran. Ala hadhihi niyah wa ala kullatin solihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa li satri uyubina wa uyubil muslimin wa li najahina fi Ramadan wa fi ghairihi wa li salamatina fi dunya wal akhirah lana wa li walidina wa auladina wa dhurriyyatina wa azwajina wa masyayikhina wa ahbabina wa li hadzal masjid al hidayah sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa satidatina wa ikhwanina wa akhwatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahbabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya alima sirri minna la tahtiki sitra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa kullana haitsu kunna. Jazallahu sayyidana Muhammadan 'anna khaira. Jazallahu sayyidana Muhammadan 'anna ma huwa ahluh. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. غفرانك ربنا وإليك المصير يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian. Insyaallah kalau ada waktu, ada umur, dan saya masih ada umur, insyaallah di bulan depan kita akan membahas kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamuru bil insan wa yanqadi lahu min a'mar. Ini fase umur manusia, Pak, dalam kitab ini. Insyaallah kita akan bahas apa yang nanti akan kita jalani kelak di alam barzakh, di mahsyar, kemudian juga di surga atau neraka, dan bagaimana cara kita selamat dari semua cobaan itu insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.